Jika ingin makan ketupat, makanlah selagi hangat. Jika ingin mendapat rahmat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat membeli tomat, tomatnya masih berkali. Karena yang jawab kurang semangat, maka Ustaz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana sabdanya, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kamu mengucapkan salawat sekali, Allah membalasnya 10 kali. Artinya Allah menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang kami hormati para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, yang kami muliakan, kepala sekolah, para guru-guru, dan yang saya sayangi, anak-anakku sekalian. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak memperpanjang kalam, ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Ustadz tidak mau ikan sepat, ikan lele, banyak cakap, bertele-tele. Yang Ustadz mau, yang penting ikan mujair, ikan sembilan. Kalau sudah cair, Ustadz pun pulang. Tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah Ustadz di sini memperkenalkan diri. Yang pergi biarlah pergi, walaupun pergi tetap di hati. Apa kabar anak-anakku sekalian pada siang yang berbahagia ini? Baik? Alhamdulillah. Perkenalkanlah, saya Ustadz Denny yang akan mengisi tausiah pada hari ini. Berdirinya atau duduknya Ustadz di sini bukan hanya berdiam diri atau apalagi pamer gigi, tetapi duduknya Ustadz di sini untuk memberikan inspirasi, semoga dapat memotivasi agar hidup lebih islami. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, ketepatan sebelumnya kita berada dalam bulan Rajab. Bulan Rajab adalah momentum, salah satu momentum yang paling besar, yaitu Isra dan Mi'raj. Tahukah anak-anakku sekalian apa itu Isra dan Mi'raj? Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra,
ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallah, maha suci Allah yang telah asra memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram di kota Mekah ke masjidil aqsa di kota Palestina. Isra artinya perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Sedangkan Mi'raj artinya perjalanan dari bumi ke langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha, melihat surga dan neraka, kemudian bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad di situ untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Itulah Mi'raj. Akan tetapi sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj ada sesuatu yang harus diketahui oleh adik-adikku sekalian atau anak-anakku sekalian. Kenapa Allah mengisrakan dan memi'rajkan Nabi besar Muhammad SAW? Ini hanya dirasakan oleh Nabi Muhammad, sedangkan nabi-nabi lain tidak pernah merasakan Isra dan Mi'raj itu. Karena pada saat itu Nabi Muhammad dalam keadaan sedih karena tertimpa musibah dan mendapat ujian yang sangat luar biasa. Apa musibah yang diderita beliau? Beliau kehilangan seorang istri yang sangat dicintainya, yaitu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah termasuk orang yang paling kaya di kota Arab. Sepertiga kekayaan kota Arab adalah milik Sayyidah Khadijah. Ketika ia menikah dengan Nabi Muhammad, ia sedekahkan, ia berikan semua hartanya untuk syiar agama Islam. Begitulah pengorbanan Sayyidah Khadijah, yang dulunya di mata manusia ia kaya raya, setelah bersama Nabi Muhammad ia menjadi orang yang miskin, pakaiannya pun tempel-tempelan. Itu di mata manusia, tetapi di mata Allah ia sudah pasti kaya raya. Ia mendapatkan derajat yang tinggi karena ia membela agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pamannya Ali bin Abi Thalib. Beliau meninggal dunia. Nabi Muhammad setelah mamanya, begitu juga kakeknya meninggal, beliau diurus oleh pamannya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun meninggal. Kesedihan yang diterima Nabi Muhammad pada saat itu. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, orang-orang kafir Quraisy merajalela, berbuat semaunya, berbuat semena-mena kepada Nabi Muhammad. Maka kata orang yang terendah, kalau kita saat ini seperti orang yang mengutip sampah, yang mengorek-parek, berani melempar tanah, ya, ke kepala Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah tidak ada backing. Kalau dulu mereka masih segan karena keberadaan Ali bin Abi Thalib, tetapi setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Nabi Muhammad disepelekan. Pada saat itu Nabi Muhammad pun pergi ke negeri tetangganya, yaitu negeri Taif. Dari kota Mekah ke negeri Taif sekitar 100 kilo, sangat jauh. Nabi Muhammad berjalan kaki menuju negeri Taif. Ia berharap di negeri Taif orang-orang Taif mau masuk ke agama Islam. Tetapi karena sudah ada informasi orang-orang kafir Quraisy ke negeri Taif, akhirnya ketika Nabi Muhammad sampai ke negeri Taif, ia bukan mendapat pujian, akan tetapi ia mendapat sambutan dengan lemparan batu, cacian, makian, hingga tubuh Nabi besar Muhammad berdarah. Darahnya pun mengalir sampai
kakinya sampai ke terompanya, ke sandalnya. Malakul Jibal, penunggu gunung, sampai marah dan dia berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, jikalau nantinya darahmu menetes ke tanah, kau pilih gunung yang paling besar, yang paling tinggi yang ada di Saudi Arabia ini, akan kucabut, kulemparkan ke negeri Taif itu, kuratakan negeri Taif itu dengan gunung tersebut." Nabi Muhammad pun berusaha mengelah kakinya sehingga darahnya tidak sampai menetes ke tanah. Begitulah kesabaran Nabi Muhammad. Dan ia seraya berdoa, "Ya Allah, berilah aku kekuatan menerima ujian-ujian ini. Ya Allah, jadikanlah tulang sulbi orang-orang Taif itu, keturunan-keturunannya beriman kepadamu." Itulah doa Nabi Muhammad. Jadi doanya dari balasan kebencian, dari keburukan, ia balas dengan kebaikan. Begitu luar biasa kesabaran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada saat ini negeri Taif itu semua sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negerinya subur seperti beras taji. Di situ ada tomat, ada timun, ada bunga-bunga. Ya, kalau kita berumur panjang, kita bisa haji dan umroh nanti dan singgah ke negeri Taif. Amin ya Rabbal alamin. Bisa melihat bagaimana sejarah Nabi Muhammad berdakwah di negeri Taif. Setelah itu Nabi Muhammad pun membaca Al-Quran. Ketika beliau membaca Al-Quran, para jin, beberapa jin mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad, ia pun takjub. Kemudian ia berkata kepada Nabi Muhammad, ia ingin masuk agama Islam. Dikala orang-orang yang di negeri Taif tidak ada satupun yang ingin masuk agama Islam, jin yang masuk agama Islam. Ingat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jin ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim, jin muslim berarti dia siratul mustaqim, mengajak umat manusia untuk kebaikan. Sedangkan jin yang kafir mengajak kepada keburukan. Setelah itu Nabi Muhammad pun kembali dari negeri Taif ke kota Mekah. Kemudian ia istirahat tidur. Pada malam harinya datanglah malaikat Jibril ke rumahnya. Kemudian membangunkan Nabi Muhammad dan membelah dadanya kedua kalinya. Yang dulunya pada waktu kecil ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah pada umur 4 tahun ia dibelah dadanya. Ini pembelahan dada yang kedua. Kemudian malaikat Jibril mengambil jantungnya, kemudian meletakkan ke bejana emas atau mangkok emas. Kemudian mencuci jantung Nabi Muhammad, darah-darah kotor Nabi Muhammad dengan air Zam-Zam. Kemudian memasukkan hikmah di jantung atau di hati Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena ia akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus bersih dari sifat dengki, dari sifat apa lagi? Sombong, sifat angkuh, sifat bakhil, dan sifat-sifat keburukan yang lain. Setelah dicuci bersih, kemudian dikembalikanlah jantung ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad mengetahui bahwasanya dadanya dibelah? Karena ada bekas luka di situ. Ada bekas seperti ya kita melihat ketika kita jatuh dijahit ada nampak bekas. Begitu juga Nabi Muhammad ada tanda bahwasanya ia telah dibelah dadanya. Inilah salah satu menjadi ilmu kedokteran, bagaimana cara membelah, cara mengoperasi tubuh manusia. Jadi sinilah awal ilmu kedokteran tersebut. Setelah itu Jibril pun mengajak Nabi Muhammad untuk Isra. Nah, di situ ada kendaraan yang bernama buraq. Buraq itu bahasa Arabnya batu cahaya. Artinya kecepatan buraq itu secepat mata memandang. Jadi ketika kamu memandang ke asrama Mesir, sampailah kamu. Di mana kamu pandang, sampailah kakimu situ. Itulah kecepatan cahaya.
Seyogyanya binatang yang baru kenal sama orang, buruk ini pun lasah tidak mau dikendarai oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Jibril pun marah. Wahai buruk, tidak ada makhluk yang mulia, yang lebih mulia dari makhluk ini yang mengendarai kecuali Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah dirimu dapat dikendarai oleh orang yang paling mulia di jagat raya ini. Barulah buruk itu pun tenang, manis. Kemudian Nabi Muhammad naik bersama Jibril. Mereka pun Isra, berangkat dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di kota Madinah. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad pun menabitkan atau memparkirkan buruknya di tiang yang di sekarang tempat ibadah orang-orang Yahudi, yang mereka kalau kalian sering melihat di film, orang itu mencium dinding. Nah, disitulah dahulunya parkir buruk. Orang Yahudi mencium dinding ini, peratapan ke Tuhan mereka, kepada mereka siapa saja yang mereka yakini. Setelah itu Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Sebelum sholat dia menoleh ke belakang, rupanya makmumnya para nabi. Di situ ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim. Bagaimana mujizat-mujizat Nabi Musa yang ia hentakkan tongkatnya ke Laut Merah, terbelahlah Laut Merah. 600.000 Bani Israel bisa menyeberang. Setelah itu Fir'aun mengejar mereka. Setelah penyeberangan Bani Israel selesai, Allah pun menutup kembali laut tersebut. Akhirnya Fir'aun yang ia berkata bahwasanya ia Tuhan, ia mati dengan sedakan air, ia mati hanya dengan air. Allah menghinakan Fir'aun tersebut yang mengatakan bahwasanya ia Tuhan. Yang kedua, apa mukjizat Nabi Musa? Ia melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular dan memakan ular-ular dari tukang-tukang sihir Fir'aun. Apalagi ketika selesai mereka penyeberangan di tempat yang baru tidak ada air, ia ketukkan, lemparkan tongkatnya kembali, keluarlah 12 mata air yang dapat diminum oleh 16.000 orang-orang Bani Israel yang hijrah dari kota Mesir ke tempat yang lain. Itu pun Nabi Musa menjadi makmum. Imamnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mukjizat Nabi Ibrahim? Ia dibakar ke dalam api, tetapi apinya dingin. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, itulah kata Allah. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Ibrahim bapaknya para nabi, karena ia melahirkan anak Ismail alaihissalam dari Siti Hajar. Kemudian ia melahirkan Nabi Ishak dari Sayyidah Sarah. Begitu juga Nabi Muhammad adalah cucu beliau karena dari keturunan Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Isa yang bisa menyembuhkan penyakit kusta, yang bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Beliau juga menjadi makmum yang diimami oleh Nabi besar Muhammad SAW. Artinya pada saat itu Nabi Muhammad adalah penyempurna agama nabi-nabi sebelumnya. Dengan datangnya Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyempurna ajaran nabi-nabi terdahulu. Maka dikatakan Nabi Muhammad khatimul anbiya, nabi penutup. Setelah itu, setelah sholat, malaikat Jibril pun membawa 2 gelas, 1 susu, 1 khamar. Nabi Muhammad pun disuruh memilih. Nabi Muhammad pun memilih susu dan meminumnya. Jibril pun berkata, alhamdulillah, itulah fitrahmu. Itulah tanda fitrah kesucian. Jikalau kita Nabi Muhammad meminum khamar, maka kita sekarang teleklah belajar kita sambil mabuk. Mahu ilmu Nabi, ya juga mungkin. Alhamdulillah Nabi Muhammad
bersih, Allah akan menurunkan hidayah. Jikalau pada saat itu Nabi Muhammad meminum khamar, jadilah seperti si Tama. Itulah anak-anakku sekalian. Kemudian setelah itu barulah Nabi Muhammad melakukan Mi'raj. Mi'raj adalah Allah mengangkat Nabi Muhammad dari bumi ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat. Jadi ketika beliau diangkat, ini adalah 7 lapis langit. Di langit pertama Jibril membawanya, kemudian Jibril pun mengetuk pintu langit pertama. Langit pertama namanya ini pintu langit dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata penjaga pintu langit pertama. Jibril. Man maka, siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah beliau sudah diutus Allah? Sudah. Lalu mereka masuk ke langit pertama. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Jibril pun memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyapa Nabi Adam. Assalamualaikum ya Adam. Waalaikumsalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pun mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dipermudah segala urusan. Kemudian Jibril dan Muhammad masuk menuju langit kedua. Begitu juga kejadian, mengetuk pintu langit kedua. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Ilyas. Begitu juga Nabi Isa dan Ilyas mendoakan Nabi Muhammad supaya dipermudah. Kamu adalah Nabi terbaik, Nabi yang mulia. Semoga urusan kamu dipermudah. Masuk ke langit ketiga. Nabi Muhammad bertemu dengan manusia tertampan di jagat raya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Masuk ke langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris. Masuk ke langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Masuk ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa, Harun Musa. Masuk ke-7, bertemu kepada bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai situ barulah ia pergi ke Sidratul Muntaha, ke Ars, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pun tidak bisa mendampinginya. Beliaulah pergi sendiri menghadap Allah. Kemudian sebelum itu ia pun berjalan melihat surga dan neraka. Orang yang mendapat kenikmatan, gambaran orang yang mendapat kenikmatan, gambaran orang yang mendapat siksaan itulah di surga dan di neraka tersebut. Sampai Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala, turunlah perintah sholat. Diawali dengan 50 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad pun turun ke langit ke-7, aman dia berjumpa Nabi Ibrahim, salam. Kemudian ke langit ke-6 ditahan oleh Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang dikatakan Allah, apa yang diperintahkannya? Sholat 50 waktu sehari semalam. Nabi Musa pun berkata, umatmu tidak akan mampu melaksanakan itu. Kalau kita sholat 50 waktu sehari semalam, berarti 15 menit sekali kita sholat. Ajar Allah, Allah, gak pernah belajar, kita sholat terus. Kalau 50 artinya balik lagi Nabi Muhammad menemui Allah. Berkuranglah dari 45, balik lagi di tanah Nabi Musa sampai akhirnya menjadi 5 rakaat. 5 waktu sehari semalam. 5 waktu, setiap waktu itu derajatnya dikasih 10 pahala. Artinya 5 kali 10 menjadi 50. 5 waktu hakikatnya seperti 50 waktu, karena pahalanya setiap waktu itu 10. 5 kali 10 berarti 50. Itulah. Kemudian Nabi Muhammad pun turun ke bumi dari Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram di kota Mekah. Pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad tidak langsung dari Masjidil Haram kota Mekah langsung ke langit
pertama, kedua, sampai ketujuh. Kenapa harus pergi ke Masjidil Aqsa, Palestina? Kalau kita kiaskan, kita misalkan, kenapa kita mau pergi ke Jakarta, pergi ke Kuala Namu dulu? Gak langsung aja dari lapangan Darul Arafah ini kita pergi ke Jakarta. Kenapa harus pergi ke Kuala Namu? Karena di sana bandara pesawat terbang. Di sini kan bandara paling helikopter. Helikopter ada pun sempak-sempak kamu terbang enak. Bandara helikopter. Apalagi sempak sitama itu yang bau asam itu. Artinya begitu. Jadi pintu langit itu di Masjidil Aqsa di kota Palestina. Makanya dari situlah beliau naik, dari situ juga beliau turun. Kemudian di pagi hari Nabi Muhammad pun duduk di depan Ka'bah. Dia melamun, merenung, memikirkan kejadian Isra dan Mi'rajnya itu. Pada saat itu datanglah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Badi dan Abu lainnya. Melihat Nabi Muhammad merenung dan melamun, dia pun bertanya, "Wahai Muhammad, kenapa kau melamun?" Dengan polosnya Nabi Muhammad pun menceritakan yang terjadi pada dirinya. Abu Jahal pun senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ini udah gila ini Muhammad. Kenapa dikatakan gila? Ia katakan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu kemudian ke langit hanya 1 malam. Padahal perjalanan pada masa itu dari kota Mekah ke kota Palestina naik kuda, kuda angling dharma yang sehat, yang mantap, itu perjalanannya 1 bulan. Jadi kalau PP 2 bulan, masa kamu perjalanan kamu cuma 1 malam? Kan tidak logika, di luar nalar manusia. Makanya mereka kita udah gila ini. Muhammad Nabi itu udah gila. Dia bilang kepada kaum muslimin. Jadi pun Abu Jahal berkata, "Maukah engkau Muhammad menceritakan kepada orang-orang di kota Mekah ini?" Nabi Muhammad pun berkata dengan proses siap. Dikumpullah semua orang-orang yang ada di kota Mekah itu, orang yang beriman ataupun orang yang kafir. Kemudian kalau dahulu belum ada MIT, mereka naik ke bukit. Ada tempat mereka untuk berorasi di situ. Naiklah Abu Jahal dengan Nabi Muhammad situ. Terkejutlah mereka yang melihat ada orang yang kafir dengan orang yang beriman bersama. Kok bisa akrab? Apa yang terjadi? Abu Jahal pun berkata, "Ini Nabi Muhammad ini mau bercerita tentang kisahnya." Sengaja dia Abu Jahal supaya mempermalukan Muhammad SAW. Ceritalah Nabi Muhammad dari awal segala macam. Orang-orang kafir sudah pasti tertawa karena di luar logika kita berjalan 2 bulan dia cuma 1 malam. Dongeng apa? Ya, udah halu menghayal Muhammad ini mereka. Orang beriman pun udah goyang. Waduh, udah gila. Akhirnya kan terekam. Ya, kalau banyak yang mengatakan gila, akhirnya kan terpengaruh para sahabat itu. Orang Quraisy pun berkata, tinggal 1 orang lagi. Jadi kalau kawan ini goyang, tidak mempercayainya, habislah Muhammad, habislah agama Islam. Siapa orangnya? Abu Bakar. Mana dia Abu Bakar? Oh, dia lagi berkebun. Datanglah orang kafir beserta orang beriman, para sahabat menjumpai Abu Bakar ke kebun. Sampai di kebunnya, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Apa hal nih? Kok kompak kan orang beriman sama orang kafir nih? Ini Muhammad bercerita begini. Kalau Muhammad yang mengatakan aku percaya, kata Abu Bakar. Makanya Abu Bakar terkenal dengan Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau masalah ibadah, kalau Abu Bakar sholat, sahabat lain sholat. Tapi kalau masalah keyakinan tidak ada yang bisa menandingi keyakinan Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar pasti percaya. Makanya sahabat hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah, Abu Bakar, yang mereka berada di Gua Sur. Itulah kisahnya. Kalau kita misalkan itu di luar logika manusia, karena dia Abu Jahal dia belum belajar fisika kecepatan cahaya.
Kalau ia belajar pesantren Darul Arafah, belajar fisika, kecepatan cahaya, dia akan mempercayai hal tersebut. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Itulah kecepatan cahaya. Kalau pesawat itu 1000 km per jam. Jadi kecepatannya. Seandainya beginilah, Ustaz mau ke Jakarta pagi. Ustaz pakai jas. Kalau Ustaz pakai jas, ada semut di kantong Ustaz. Sampai Jakarta, udah selesai urusan, Ustaz balik ke Lawak lagi. Ustaz letaklah jasnya. Semutnya pun keluar. Ngomonglah semut. Wahai bangsa semut, aku sudah pergi ke Jakarta pagi, sore aku sudah kembali. Ketawalah bangsa semut. Galau ya kan? Jangan kau pergi ke Jakarta. Kau lewat madrasah aliyah aja, kau udah lama kali jalan ke setitik. Masa mau ke Jakarta? Gak masuk akal, kacian deh lo. Itu pakai logika semut. Padahal semut itu dia bukan pergi sendiri, tetapi dia diberangkatkan bersama Ustadz Denny, karena dia di kantong jas Ustadz Denny. Jalan-jalanlah dia ikut ke Jakarta, balik lagi ke Lawak. Begitulah Nabi Muhammad itu dia pasif, yang aktif adalah Allah. Allah yang mengatur perjalanannya semua. Jadi memang di luar logika manusia, tapi itu benar-benar kejadian. Jadi hikmah di sini adalah hikmah Isra dan Mi'raj ini. Di situ yang pertama hikmahnya itulah awal perintah sholat 5 waktu. Yang kedua di situ Allah menunjukkan kekuasaannya. Dari perjalanan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, ke singgasananya. Ya, kemudian dia memperlihatkan surga dan neraka kepada Nabi Muhammad. Yang hikmah yang ketiga itulah penghormatan dan penghargaan kepada Nabi besar Muhammad SAW atas kesabaran dari ujian-ujian yang ditimpanya. Inilah hikmah dan Isra Mi'raj. Makanya kita disuruh sholat 5 waktu. Sholat itu adalah sarana ya hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin kamu berbicara sama Allah dengan sholat, karena di sholat itu kita banyak memuji Allah. Yang kedua dengan membaca Al-Quran. Makanya kalau orang sholatnya baik, makanya baiklah amalnya. Kalau sholatnya buruk, maka hancurlah amalnya. Makanya perbaiki sholat, kamu akan mendapatkan apa yang diinginkan. Ya Lukman. Jadi kalau Lukman lagi gelisah, galau, kok banyak masalah, nggak tenang, berarti sholatnya tidak baik. Perbaiki sholat, busukkan sholat, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan yang kamu hadapi. Demikianlah kisah Isra Mi'raj pada siang yang berbahagia ini. Jikalau dirasa kata-kata Ustaz kasar, Ustaz mohon maaf, karena Ustaz makhluk kasar, bukan makhluk halus. Jikalau dirasa kata-kata Ustaz menimbul perasaan, berarti kamu masih punya perasaan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan Ustaz dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan Ustaz lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan laporkan ke Pak Polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan ibu dan adik-adik tak mandi-mandi. Tidak semua yang keluar dari bubur ayam itu tai.
Sering juga yang keluar dari dubur ayam itu telur. Terserah adik-adik sekalian mau mengambil telurnya atau taiknya. Saya serahkan kepada anak-anakku sekalian. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wal afu minkum, nun wal qalam wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.